Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Setiap orang yang beriman kepada Allah, ia patut wajib fardu ain meyakini dan mengimani yang gaib. Karena gini, dalam Islam itu ada rukunnya. Pertama rukun Islam, kedua rukun iman. Nah, rukun Islam ini itu terlihat tampak ya, artinya wujud. Misalkan pertama syahadat. Ya, syahadat itu bisa diucapkan oleh manusia, manusianya kelihatan kan. Kemudian sholat kelihatan. Ya, 3 puasa orang bertanya lagi puasa kelihatan. Ya, kemudian zakat, ya juga sama orang memberi. Itu tampak semua rukun Islam tuh. Kemudian pergi haji kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan rukun iman, ini gaib semua. Iman kepada Allah, Allah gaib. Ya, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Kitab, kalau kita lihat ini kitab Al-Quranul Karim. Ya, ini nyata, tapi sungguh turunnya ayat ini gaib lewat perantaraan malaikat Jibril. Kemudian disampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Ya, hanya Nabi Muhammad yang tahu. Ya, begitu. Masya Allah. Jadi ketika sekarang sudah wujud, karena memang sudah diwujudkan. Yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ini berarti boleh dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang sangat mulia ini. Ya, tadi intinya bid'ah nggak selamanya buruk. Sebagaimana Al-Quran ini. Yang tadinya hanya Nabi Muhammad yang tahu. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayatnya. Kemudian sama sahabat dan sama penerusnya dikumpulkan kan jadilah Al-Quran Al-Karim. Dan ini warisan yang terbaik yang harus kita punya, harus kita pahami. Apakah kita perlu yakin kepada yang gaib dan apakah kita harus mempercayai? Jelas, harus ya, wajib gitu loh. Dalam diri kita saja ini banyak unsur gaibnya ya. Intinya kita sebagai manusia harus meyakini iman kepada Allah jelas-jelas ya. Kalau misalkan nggak punya iman, nggak punya keimanan, nggak punya rukun-rukunnya, ya nggak beriman namanya. Ya, ada yang dikatakan nih teman misalkan, kamu percaya sama yang gaib nggak? Percaya tapi nggak percaya. Lucu ya, sudah percaya kemudian nggak percaya, itu namanya munafik. Ya, jadi kita harus yakin di mana saja yang gaib itu ada. Bahkan di mana saja Allah itu ada. Sebagaimana Allah berfirman, Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. May yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'hum aina makanu summa yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Jadi saya artikan coba ya sedikit-sedikit. Pahami bahwa Allah yang memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi, ya. Allah itu mendengar, ya. Tidak ada perkataan yang rahasia. Ketika kamu bertiga, Allah yang keempat. Kamu berempat, Allah yang kelima. Lebih dari angka itu, maupun kurang dari angka itu, kan di mana saja Allah itu ada. Artinya gini, ketika kita sendirian, kita nggak sendiri, ada Allah yang mengawasi kita. Ya kan? Kemudian ketika kita banyak, ada ribuan orang, tetap Allah mengawasi kita. Jadi Allah tahu apa yang kita lakukan. Gitu loh. Nah jadi intinya, seperti pemirsa, saudaraku, di rumah sendirian lagi nonton saya. Sebetulnya Anda nggak sendiri, ya. Di situ ada Allah yang mengawasi kamu. Kemudian yang kedua, ada malaikat di samping kiri kanan kita, di depan dan belakang kita, ya. Gaib kan? Gaib. Ya artinya kita yakin nggak ada malaikat. Kalau kita yakin, maka niscaya perbuatan kita akan baik, ya. Karena apa? Malaikat ngawasin kita. Kita berbuat baik, malaikat catat baik, ya. Kita berbuat buruk, malaikat akan mencatat keburukan. Dan itu akhirnya menjadi rapot kita nih. Rapot kita pada suatu saat nanti kita berjumpa dengan Allah, rapotnya jelas. Kitab Lauh Mahfuz yang kita bawa. Jadi selama kita hidup di dunia ini dan masih dihidupkan, diberi nafas oleh Allah yang memiliki nafas tadi, ya, maka kita syukuri, jalankan kehidupan ini dengan baik, berbuat baiklah di mana saja, kemudian laksanakan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Karena kita senantiasa diawasi oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Ya, kemudian intinya beramal baiklah ya, karena apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita ya. Kalau kita beramal baik, kebaikan datang.
nggak dapat di dunia, insya Allah dapat di akhirat. Kalau kita berbuat buruk, juga insya Allah keburukan akan datang pada kita. Nggak dibalas di dunia, Allah akan balas di akhirat. Jadi intinya kita selama bisa hidup ya dan dihidupkan, jadikan waktu kita ini ibadah ya, karena kita sebetulnya didorong oleh waktu ya. Waktu terus berjalan, matahari terus dorong kita ya kan. Besok kita berkurang lagi umurnya ya, hakikatnya kita berkurang tapi syariatnya kita bertambah gitu loh ya. Jadi semakin dekat dengan kematian, maka itu persiapkan kematian kita. Kita harus yakin kepada yang gaib, apalagi kepada yang maha gaib, agar kita pada saat nanti dipanggil olehnya dalam keadaan yang husnul khotimah, kemudian Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Subhanallah, semoga ilmu yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita terhadap yang gaib. Jadi kalau ditanya apakah perlu percaya sama yang gaib, jawabannya percaya. Kemudian yakini ya, karena Allah maha gaib. Allah yang menciptakan seluruh makhluk gaib, yang mengatur, yang mengurus, yang melihat, yang mengetahui yang gaib. Bahkan Allah menempatkan yang gaib di mana saja Allah kehendaki. Saudaraku yang baik, sampai jumpa dengan saya pada episode selanjutnya dengan tema-tema yang nantinya akan diangkat dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sekali lagi ya, jangan lupa subscribe channel ini agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian like and share channel YouTube ini ya, agar terus mendapat kebaikan. Dan jangan lupa juga ya, tekan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari saya tentang video-video selanjutnya. Begitu demikian, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.